Perkenalkan, nama saya Daniel Dian Prakosa, NIM 032 dari Sistem Informasi 2019A. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang routing statik. Sebelum kita masuk dalam percobaan, terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa itu routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual dan oleh admin jaringan. Kemudian kita melakukan percobaan routing statik. Ini dia skema jaringan simulasi routing statik. Bisa dilihat di gambar ini. Kita langsung saja masuk ke Cisco paket tracernya. Nah, kita sudah membuat skema jaringan ini. Setelah membuat skema jaringan ini, kita buat dahulu IP yang terhubung. Nah, pada kali ini PC1 itu terhubung oleh fast internet 0 yang IP gateway-nya itu 192.168.1.62 dan subnet mask-nya ini. Kemudian PC2 terhubung dengan IP gateway ini 192.168.1.126 dan subnet mask-nya ini. Kemudian antara router itu dihubungkan dengan kabel serial. Router 1 dan router kedua dihubungkan dengan serial 2 dengan IP gateway 12.12.12.1 dan subnet mask ini. Kemudian serial 3 digunakan untuk menghubungkan antara router 1 dan router 3. Dan ini IP gateway-nya 13.13.13.1. Setelah kita membuat IP gateway-nya, semuanya harus di-on-kan agar dapat terhubung. Lakukan hal yang sama untuk router 2 juga. Fast internet 0 ini saya gunakan untuk menghubungkan antara router dan PC 3 dengan IP gateway 192.168.1.254 dengan subnet mask tersebut. Kemudian serial kabel 2 ini digunakan untuk menghubungkan antara router 2 dan router 1 dengan IP gateway 192.168.12.2 dengan subnet mask tersebut. Dan serial 3 digunakan untuk menghubungkan untuk menghubungkan router 2 dengan router 3 dengan IP gateway 23.23.23.2 dan subnet mask tersebut. Kemudian yang router ketiga juga dilakukan hal yang sama. Kita gunakan fast internet 0 untuk menghubungkan antara router 3 dengan server 1, yaitu dengan IP gateway 33.33.33.3. Kemudian juga fast internet 1 kita gunakan untuk menghubungkan antara server 2 dengan router 3 dengan IP gateway 43.43.43.3. Serial 2 ini menghubungkan antara router 3 dengan router 1 dengan IP gateway 13.13.13.3. Kemudian serial 3 digunakan untuk menghubungkan antara router 3 dengan router 2 dengan IP 23.23.23.3. Setelah semuanya diatur IP gateway-nya, kita buat IP address pada setiap PC. Nah, PC pertama menggunakan IP address 192.168.1.1 dan subnet mask tersebut, dan gateway-nya tadi yang di sini kan pada router 1 menggunakan 62. Itu untuk PC 1.
Kemudian PC yang kedua ini menggunakan IP address 192.168.1.65 dengan subnet mask dan gateway-nya 162 sesuai dengan router 1. Kita atur juga IP address pada PC 3. Ini PC 3 itu IP address-nya 192.168.1.1.253 dengan subnet mask 255.255.92 dan IP gateway-nya 192.168.1.1.254 sesuai dengan IP gateway yang telah kita buat pada router kedua. Setelah itu server 1 dan server 2 juga diatur IP address-nya seperti video berikut. IP address-nya 33.33.33.1 dan default gateway-nya sesuai dengan router 3 yaitu 33.33.33.3. Kemudian server 2 juga diatur IP address-nya yaitu 43.43.43.1 dengan default gateway-nya 43.43.43.3. Setelah kita buat IP gateway dan membuat IP address-nya, lalu kita menentukan tujuan. Router 1 ini ditujukan kepada, dari tabel tersebut ditujukan kepada PC 3 yang harus melalui router 2. Kemudian router 1 juga ditujukan ke server 1 yang dilewatkan pada router 3. Gateway-nya itu router 3. Kemudian juga sama, router 1 ditujukan kepada server yang kedua yang melewati gateway-nya router 3. Sama juga dengan router 2, dia tujuannya dalam percobaan ini sesuai tabel yaitu ditujukan kepada PC 1 dan PC 2 dengan sebagai berikut dan melewati router 1. Kemudian router 2 juga ditujukan server 1 yang melewati router 3 dan router 2 ditujukan kepada server 2 yang melewati router 3. Dan router 3 ditujukan pada PC 1 PC 2 yang melalui router 1 dan router 3 ditujukan kepada PC 3 yang melalui router 2. Setelah itu kita harus membuat statiknya ya seperti ini yang sesuai dengan tabel tadi. Kan router 1 ini ditujukan untuk PC 3 melalui router 2 dan router 2 ini ditujukan untuk server 1 yang melalui router 3. Yang router 2 ditujukan untuk server 2 yang melalui router 3. Ini masukannya dengan cara network ini diisi netmask dan gateway-nya diisi. Lalu itu di-add. Karena di sini saya sudah mengisinya, jadi kita lanjut aja ke router yang kedua. Sama juga router yang kedua sesuai tabel kita masukkan juga. Router 2 ditujukan kepada PC 1 dan PC 2 yaitu melalui router 1. Dan juga router 2 ditujukan kepada server 1 yang melalui router 3. Dan juga router 2 juga ditujukan kepada server 2 yang melalui router 3. Sama juga ini masukannya melalui ini sesuai perintah yang di tabel tadi. Masukkan gateway-nya, di-add, kemudian masuk ke network address ini. Selanjutnya lanjut ke router 3. Statiknya juga diatur tujuan arah jalannya. Statik 3 ditujukan untuk PC 1 dan PC 2 yang melalui router 1 dengan gateway ini. Kemudian router 3 juga ditujukan kepada router
PC3 melalui router 2 dengan tujuan berikut. Kemudian kita lakukan simulasi. Pada simulasi kali ini kita dikirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba dari PC1 ke PC2. Nah, pada prosesnya ini PC1 akan mengirimkan pesan melalui kepada router dan router akan mengirimkan ke PC2. PC2 menjawab pesan tersebut dan kembali ke PC1. Nah, percobaan ini berhasil. Lalu percobaan yang kedua, kirimkan paket ke PC1 ke PC3. Nah, ini agak lumayan beda soalnya keluar dari router dari PC1 ke PC3. Sama juga dikirim ke router, kemudian router 1 dikirimkan ke router 2 melalui settingan gateway yang telah kita setting tadi. Kemudian dikirimkan ke PC3 dan dikembalikan lagi kepada PC1. Nah, percobaan berhasil. Kemudian dicobakan lagi dari percobaan tersebut, dikirimkan PC1 ke server 1. Kita kirimkan PC1 ke server 1. Nah, PC1 akan mengirimkan pesan ke router dan router dikirimkan melalui router dikirim ke router 3 dan router 3 disampaikan kepada server 1. Server 1 akan menjawab pesan tersebut dan dikirim kembali ke PC1. Nah, percobaan berhasil. Percobaan yang keempat, PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. PC1 dikirimkan pesannya ke router 1 dan dari router 1 dikirim melalui router 3. Router 3 disampaikan ke server 2. Kemudian dijawab oleh server 2 dikembalikan ke PC1. Percobaan berhasil. Kemudian lakukan percobaan ini hingga selesai semuanya. Selanjutnya kita ini coba ke tracking, lihat trackingnya dengan cara kita buka real time. Kemudian kita lihat dari PC1, kita command prompt, kita tracer, kita coba dari tujuannya ke PC2. Saya percobaan tadi ke PC2. Oh, enggak, salah, masukannya salah. .65 ini IP address PC2. Lihat di sini dia melalui dari PC1 dikirim melewati router dan ke PC3. Sekarang coba yang ke PC3. .253 adalah IP address PC yang ketiga. Nah, PC1 mengirim pesan melalui router 1 dan dilanjutkan ke router 2, kemudian sampai ke PC3. Kemudian kita coba untuk yang server 1. Ini adalah IP address dari server 1, 333333.1. Nah, dapat dilihat ini trackingnya berhasil, yaitu PC1 mengirimkan melalui router 1, kemudian ke router 3, kemudian ke server 1 dan dikembalikan lagi. Kemudian tracer ke server kedua. Sama juga trackingnya berhasil, dia melalui router 1 kemudian dikirimkan ke router 3 dan dikirimkan ke server 2. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.